Hai, saya Fatur Rinaldi, dan ini adalah perjalanan kami ke perkebunan teh Nirmala di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yo, halo. Kembali lagi bersama saya Fatur Rinaldi di video motoran. Di video motoran kali ini kita akan pergi ke sebuah kebun teh. Oke, kita akan pergi ke kebun teh Nirmala yang letaknya di Bogor. Berhubung Bogor dan Jakarta nggak terlalu jauh ya, makanya saya jalannya sekarang agak siang nih. Sekarang tuh sekitar pukul 10 lah, setengah 11 lah. Sekitar setengah 11, saya lagi ada di daerah, sekarang udah di Cimanggis Depok. Kita akan langsung lanjut lagi ke perkebunan teh Nirmala. Cuman karena di sana itu treknya itu nggak ada banyak trek bebatuan, batu makadam, kali ini saya nggak bawa NMAX nih. Tadi saya bawa itu dia Yamaha WR. Kita trail terabas dikit lah hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, saya baru habis makan di ketoprak. Habis ini kita langsung siap-siap jalan ke tujuan. Let's go. Ya, beres makan kami pun langsung lanjut jalan nih. Kurang lebih sekitar pukul 11 siang, kami memulai perjalanan dari Cimanggis Depok ke arah Bogor. Cuaca di siang itu sih mendung ya, dengan langit yang kelabu. Ya, semoga aja nggak hujan. Masuk kota Bogor, langsung kami ambil jalan menuju ke arah Lewiliang, lewat Yasmin. Saya baru tahu kalau ternyata di daerah Yasmin, Semplak, sampai Dramaga, kondisi lalu lintasnya itu padat alias macet di siang hari. Soalnya, saya lebih sering lewat area ini pagi atau di malam harinya. Langsung deh, selap-selip membelah kemacetan. Masuk daerah Ciampea, saya mengisi bensin dulu di pom bensin yang biasa jadi meeting point setiap saya melakukan perjalanan yang melewati rute Lewiliang. Setelahnya, langsung kami melanjutkan perjalanan ke arah Lewiliang. Dan kembali kami dihadapkan dengan kemacetan di daerah Pasar Rakyat Lewiliang. Kemacetan yang disebabkan oleh angkot-angkot yang berhenti sembarangan di pinggiran jalan. Agak kesel sih, tapi ya sudahlah. Beres melewati kemacetan, kondisi lalu lintas pun berubah menjadi lebih lengang. Oh iya, rute menuju perkebunan teh Nirmala ini dapat kalian lihat detailnya di deskripsi video di bawah ya. Sampai di pertigaan Tugu Kujang Antam, kami berbelok ke kiri, keluar dari jalan utama ke arah Nanggung. Sisanya, kami terus mengikuti jalan ke arah selatan. Kondisi jalannya mulai berubah nih. Dari sebelumnya aspal halus di jalan utama,
berubah jadi aspal dengan sesekali lubang di tengah jalannya. Khas jalan-jalan yang ukurannya memang tidak terlalu besar. Ya, tentunya bukan masalah berarti sih melewati jalan seperti ini dengan motor off-road. Perlahan namun pasti, jalan juga semakin menanjak karena memang tujuan akhir kami berada di dataran tinggi. Nah, di pertigaan depan Puskesmas Curug Bitung, kami mengambil rute lurus. Baik rute lurus ataupun kanan, sama-sama akan bertemu di depan gapura masuk Taman Nasional Gunung Halimun. Namun, kondisi jalan secara umum lebih baik jika melewati rute ke kanan dari pertigaan. Berikut ini saya lampirkan fotonya ya, karena kami lupa ambil footage di pertigaan tersebut. Di rute yang kami pilih ini, lebar jalan semakin mengecil. Dengan kondisi jalan yang tadinya didominasi aspal, mulai berubah menjadi bebatuan. Rute ini secara jarak tempuh menuju gapura masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak memang lebih dekat. Namun, kondisi jalan di rute ini terbilang lebih menantang untuk dilewati dibandingkan rute satunya lagi. Banyak area di ruas jalan ini yang memiliki tingkat kemiringan jalan yang cukup curam. Jadi, kalian harus berhati-hati dan menjaga bukaan gas kendaraan kalian agar tidak kehilangan momentum saat melalui tanjakan. Rute yang ini juga tidak direkomendasikan nih untuk kendaraan roda 4 atau lebih karena kondisi jalan yang terlalu kecil. Dan ketika kami lewat, ada sebagian ruas jalan yang sedang dalam perbaikan, sehingga kendaraan roda 4 atau lebih tidak akan bisa melewati rute ini. Keluar dari jalur bebatuan, kami kembali menjumpai jalanan aspal. Kami pun terus berkendara mengarah ke arah atas menuju kantor desa Malasari. Dari kantor desa Malasari pun, perjalanan masih terus menanjak. Dan akhirnya kami tiba di gapura masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oke, sekarang kita udah sampai di gerbang pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Halimun. Desa Wisata Malasari. Tadi kita datangnya dari arah sana. Kita akan lanjut lagi ke sana. Let's go. Setelah berhenti dan foto-foto sedikit di gapura masuk Taman Nasional Gunung Halimun, langsung kami kembali ke motor dan melanjutkan perjalanan. Di area jalan ini, jalan sih masih berupa beton ya, tapi ini hanya di bagian depannya aja nih. Sisanya, ya kalian tonton terus aja videonya, oke?
Ya, seperti itu kurang lebih treknya. Di awal pintu masuk memang jalan berupa beton. Namun selanjutnya, jalanan bebatuan makadam dengan banyak kubangan berisi air. Sampai kami pun tiba di perkebunan teh Nirmala. Oh iya nih, sejauh yang saya ketahui, hanya inilah akses utama menuju ke area perkebunan teh Nirmala. Sekarang kita sudah sampai di perkebunan teh Nirmala. Nah, tadi kita datang dari arah sana. Jadi ini masih di tengah-tengahnya sih. Sebenarnya saya nggak tahu nanti di sananya ada apa. Kalaupun nggak ada apa-apa, saya cuma pengen nyari warung, cuma pengen jajan-jajan aja. Terus kita akan lanjut ke sebelah sana. Oke. Nah, sekarang saya kasih tau dulu nih. Total perjalanan waktunya itu tadi kita berangkat, terang juga ya. Tadi kita berangkat pukul 11 siang tuh, 11 pas setelah makan ketoprak. Sampai sini tuh sekarang sekitar jam 3 lah kurang lebihnya. Berarti total perjalanan ada lebah belakang saya. Berarti total perjalanan itu sekitar 4 jam. 4 jam itu terhitung dari berangkatnya dari Cimanggis Depok lah ya hitungannya. Kenapa agak lama? Mungkin karena ya Pak, udah Pak. Kenapa agak lama? Mungkin karena tadi sempat macet sih di beberapa tempat kayak di Lewiliang, Dramaga tuh macet tuh, lumayan macet banget. Di Jasmine juga lumayan macet banget. Tapi setelah itu sih, setelah masuk ke daerah sini sih jalannya lumayan lancar ya. Setelah lewat pertigaan yang Tugu Kujang, kita masuk ke kiri tuh jalan lumayan lancar. Lalu kita tadi berhenti sekali, itu cuma untuk isi bensin dan ke minimarket lah, itu paling sekitar berhenti sekitar 15 menit. Setelah itu kita lanjut jalan lagi. Tadi jalanannya tadi udah kalian lihat di video ya, dari pas berangkat sampai sebelum pertigaan Tugu Kujang itu jalanannya sih didominasi oleh jalan aspal lah, aspal halus, aman untuk motor-motor biasa, motor normal biasa untuk lainnya. Cuman ketika udah mulai masuk pertigaan Tugu Kujang, kita mulai masuk ke jalan yang bukan jalan utama, jalan itu mulai jadi aspal-aspal yang mungkin banyak tambalan, banyak lubang. Makin ke atas, jalannya ya mulai batu makadam, seperti kalian lihat di video lah. Lalu apakah cocok untuk semua jenis kendaraan? Yang pasti semua jenis kendaraan bisa kesini. Tadi saya lihat beberapa ada motor-motor matic lah, motor-motor matic biasa itu ada, tadi saya lihat ada. Cuman apakah nyaman? Saya pastikan, saya jamin tidak. Jadi jalanan ini lebih di perkebunan teh Nirmala ini untuk aksesnya itu lebih diperuntukkan untuk mungkin motor-motor ini kali ya, dengan kemampuan off-road paling tidak, atau motor-motor dengan ground clearance yang cukup tinggi, karena jalan banyak yang rata-rata batu makadam dan tanjakan, jadi cukup curam tanjakannya, terutama di jalan tadi kita memotong tuh. Tadi kalian sudah cuplikan videonya lah. Paling udah gitu aja ya, kita mau nikmatin pemandangannya karena refreshing sebentar lah, karena nggak jauh juga dari Jakarta kan, paling cuma sekitar 3 jam 4 jam berarti tadi kan, tergantung kondisi traffic, kondisi lalu lintas. Sekarang habis ini saya mau nyoba ke arah sana lagi, mungkin kalau ada warung kita mau ke warung, kalau nggak ada ya sudah kita lanjut lagi. Yang pasti sih ini menarik sih untuk didatengin, pagi kalau kalian suka jalan-jalan off-road, naik motor-motor off-road lah ya, motor-motor trail, ini seru dan menyenangkan. Setelah berhenti, kami pun lanjut motoran lagi mengikuti jalan. Sebenarnya, secara tujuan sih kami sudah sampai ya. Cuma, kami masih penasaran akan apa yang akan kami temui jika kami terus berkendara. Sambil mencari warung juga sih sebenarnya. Kami pun sampai di sebuah pedesaan. Saya tidak menemukan info pasti sih mengenai nama desa yang ada di tengah perkebunan teh Nirmala ini. Tapi yang pasti, kami berhenti sejenak di salah satu warung untuk membeli makanan pengganjal perut yang kelaparan. Kucing. Ya. Setelah makan, langsung kami melanjutkan perjalanan
kami mencoba menelusuri jalur ini lagi. Karena jika dilihat di peta, jika kami mengikuti jalan, maka nantinya kami akan sampai di perkebunan teh Cianten. Namun untuk pastinya, kami menanyakan warga sekitar terlebih dahulu untuk memastikan rute tersebut. Kamu mah lewat Sukabumi, Iya, ke sana. Cibadak gitu kan. Iya, ke Cibadak ya. Ya. tinggal lurus doang. Kalau ke Cianten masuk, kita keluar dari Luliang, muter lagi jauh. Iya, Sama aja mending lewat sini kalau mending mau sini aja jatuhnya ya. jalur itu. Sana aja deh kayaknya udah pasti tahu. Yang nggak perlu nebak-nebak pada udah lewat, ini masih nebak-nebak nanti. Kemalaman di sini nih, di gunung kan. Takutnya kemana di gunung ya. Kan kalau motor kecil pasti sekitar 2 jam sih. 2 jam bisa ya. Ya udah ke situ aja berarti ya. Ya udah oke. Makasih ya. Makasih ya. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you. Setelah bertanya-tanya kepada warga sekitar, kami pun memutuskan untuk berbalik arah, pulang melalui rute yang secara garis besar sama dengan rute tadi ketika kami mengarah ke sini. Hal ini disebabkan kami yang belum benar-benar mengetahui kondisi jalan jika kami memaksakan melewati jalur ke arah Cianten. Ditambah, hari yang sudah semakin sore menuju malam. Oleh karenanya, berbalik arah sepertinya merupakan pilihan terbaik saat itu. Meskipun sejujurnya, saya penasaran dan ingin mencoba rute di depan sih. Ya, mungkin bisa dicoba di lain waktu. Sip, dengan ini selesai sudah perjalanan kami ke perkebunan teh Nirmala. Semoga video perjalanan kami kali ini dapat jadi manfaat untuk siapapun yang menontonnya. Salam jelajah Indonesia.